Shalom. Kita bersyukur bagi Allah sebab hari ini Tuhan sudah pimpin kita dengan baik, dengan selamat sampai pada hari ke-21 di tahun 2020. Ibu saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam kehidupan kita ini yang manis itu bukan hanya coklat, yang manis itu bukan hanya gula, yang manis itu juga bukan hanya satu nona yang bikin satu pemuda dan cinta. Tapi yang manis itu ternyata juga adalah janji manis, karena bisa membuat orang yang jatuh cinta mampu berbayar. Janji manis bisa membuat orang lain tersanjung. Janji manis bisa memperdaya orang lain, bisa mempengaruhi orang lain. Apalagi di tahun ini, di masa-masa ini, tahun politik, bisa jadi kita mendengar begitu banyak janji-janji politik. Nah, jemaat Tuhan, pembacaan kita di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 ini berisi kisah Abraham dipanggil Allah. Allah memperdayakan Abraham untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Israel. Dan tema kita dari Sinode GKI di Tanah Papua untuk minggu ini adalah pemberdayaan keturunan Abraham menjadi bangsa. Pemberdayaan keturunan Abraham menjadi bangsa. Allah memanggil Abraham, ibu bapak saudara, itu bukan karena Abraham yang paling top masa itu, juga bukan karena Abraham yang paling hebat masa ini. Tidak, ibu bapak saudara. Allah memanggil Abraham semata-mata karena anugerahnya. Jadi kalau kita juga menjadi orang-orang pilihan Allah, itu semata-mata karena kasih karunia. Nah, Allah memanggil Abraham dengan memberi firman-Nya kepada Abraham. Dan firman kepada Abraham itu ada perintah dan juga ada janji. Perintah untuk Abraham, pergilah. Pergilah itu berarti tidak boleh diam, tidak boleh tinggal di tempat, harus bergerak, harus berpindah, harus ada tindakan. Kalau saya bilang untuk satu anak, bawa pergi ke sana, dia harus bergerak ke tempat yang diperintahkan. Nah, perintah Tuhan untuk Abraham itu jelas, pergilah dari negerimu, dari suku bangsa di mana Abraham berada, dari sanak saudaramu, dari keluarga besar, dari rumah bapakmu, dari keluarga inti, bapak, mama, dan kakak adik yang di rumah. Tuhan memberi perintah kepada Abraham untuk meninggalkan semua kehidupan yang mengikatnya di masa lalu. Saudaranya, kampung halamannya, rumah bapaknya, segala sesuatu harus ditinggalkan untuk pergi ke tempat yang Tuhan minta. Abraham tidak tahu seperti apa nanti jadinya di tempat yang Tuhan perintahkan dia pergi. Abraham tidak tahu nanti dia punya hidup bagaimana. Tetapi Abraham percaya, taat, pegang janji Tuhan. Nah, Tuhan berjanji untuk Abraham. Janji Tuhan itu, ibu bapak, saudara-saudara, bukan janji yang manis di bibir lalu bikin enak telinga. Bukan. Kalau janji manusia itu ya bisa jadi dilakukan, bisa jadi tidak. Kadang justru lebih banyak mengecewakan. Tetapi janji Tuhan tidak. Janji Tuhan mengandung kepastian. Janji Tuhan itu tidak pernah terlambat digenapi. Janji Tuhan itu ya datang. Janji Allah untuk Abraham, bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, diberkati, namanya masyhur, dia akan menjadi berkat. Kehadiran Abraham itu akan menjadi berkat. Siapa yang berkati dia dapat berkat, siapa yang tutup dapat tutup. Apa respons Abraham, ibu bapak, jemaat? Abraham taat bukan di mulut saja, tapi Abraham taat dengan bertindak, dalam kelakuan, dalam perilaku, dalam sikap. Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ia berangkat menuju ke tanah Kanaan bersama istrinya Sarai, Lot, keponakannya, semua yang dimilikinya, harta benda yang ada padanya. Dan menarik ibu bapak saudara bahwa Tuhan bukan hanya sekedar
saya. Karena ia taat pada panggilan Tuhan. Karena ia taat meskipun belum melihat penggenapan janji Allah. Karena ia taat meskipun janji Allah itu tampak mustahil. Bagaimana mungkin Sarah yang sudah lanjut usia itu bisa mengandung dan melahirkan? Terus Tuhan kasih, tapi Tuhan minta lagi Ishak untuk dipersembahkan. Tapi Abraham tidak protes, Abraham tidak membantah, Abraham tidak bilang Tuhan jangan. Abraham taat sepenuhnya kepada Tuhan, berpegang pada janji Allah. Bahkan Abraham disebutkan membangun mezbah untuk Tuhan. 2 kali dalam perjalanan yang dituntun oleh Tuhan itu, Abraham membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. Jadi hidup Abraham itu bagi itu melekat dengan Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Seperti Nuh pada minggu lalu dalam pembacaan kita bergaul dengan Allah. Buah dari ketaatan Abraham itu sudah berkat yang didapat. Tapi kalau tidak taat, ada berkat. Jemaat Tuhan, jadi saat ini firman Tuhan bagi kita mengajak kita, maukah kita juga taat? Taat bukan bilang iya saja, bukan ingat saja, tetapi benar-benar dalam seluruh kehidupan kita. Kita taat pada proses Tuhan, supaya kita mengalami pemberdayaan seperti Abraham, meninggalkan semua yang membuat dia nyaman, tapi percaya janji Tuhan, dan Tuhan berdayakan Abraham menjadi nenek moyang satu bangsa pilihan Allah yang besar. Tuhan juga sementara menghendaki kita semua taat, mengalami pemberdayaan supaya kita untuk keluarga, kita untuk jemaat Emmanuel Suprali, kita untuk klasis ini, kita untuk GKI ini akan menjadi berkat sebagaimana Israel. Nah, memang kita masih ada di sini tuh, di kampung juga, kabupaten atau kota ini, di tanah ini, dan kita untuk keluarga, kita belum kasih tinggal doang. Dengan kita untuk tanggung jawab kerja dan pelayanan. Tapi Allah menghendaki di mana kita ada, bagaimana keadaan kita harus mengalami daya dan kuasa dari Allah untuk menjadi anak-anak kepunyaan Allah. Jadi pesan penting untuk saya dan Bapak Saudara, mari kita taat proses. Mari kita berserah secara total untuk Tuhan. Taat berarti tunduk sepenuhnya kepada Allah dalam segala hal. Kalau sakit, ya kalau dia pegang 1 minggu bisa sembuh. Tapi kalau sakit lama, Tuhan izinkan berada dalam ujian, tetap taat dalam proses iman Allah. Bukan, oh nanti yang sana berdoa boleh harus itu. Oh harus pakai minyak ini, harus pakai ramuan ini. Tidak. Iman kita bukan untuk orang tertentu. Iman kita itu bukan untuk ramuan atau alat tertentu. Iman kita hanya kepada Allah. Mari kita buka hati supaya Tuhan kasih kebutuhan hati untuk terus melangkah dalam perjalanan kehidupan kita, karena perjalanan ini Tuhan tuntut. Jangan lupa membangun mezbah bagi Tuhan. Adakah kita setia di tengah kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan kita, relasi kita dengan Tuhan tetap erat? Mari kita taat dan setia dalam keadaan apapun, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah merasa sendiri ketika ada pergumulan yang berat. Percaya ketika Tuhan pilih, ada janji berkat. Majelis jemaat, para hamba-hamba Tuhan, badan pelayan unsur, ketika Tuhan pilih untuk bekerja di dalam periode ini, di dalam gereja ini, ada berkat yang Tuhan sediakan. Tapi ingat juga ya, berkat itu satu paket dengan salib. Jadi tetap setia. Dan ada berkat yang Tuhan sediakan, walaupun ada salib berat yang harus dipikul. Abraham diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa, kekayaan, keturunan, kejayaan, kemasyhuran. Dan kita pun sedang diberkati oleh Allah, berkat-berkat yang tidak terbilang. Bukan saja berkat itu karena kita memiliki sesuatu, karena kita punya tabungan di rekening banyak, bukan itu. Kita masih hidup sampai hari ini, itu berkat dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Tuhan kasih kekuatan di saat sulit, Tuhan kasih penghiburan di saat
kita bersyukur kepada Allah. Dan ingat, jangan ingat diri sendiri, tapi kita diberkati supaya kita menjadi berkat. Setiap membangun desa, memanggil nama Tuhan, memberi diri dipimpin oleh Tuhan, supaya kita beroleh daya dan kuasa dari Tuhan untuk menjalani kehidupan. Tanpa Tuhan kita tidak berarti. Sama seperti HP, kalau kita tidak cas, pasti akan lowbat dan bisa padam total. Tidak bisa digunakan, harus dicolok, dicas pada sumber listrik. Jadi jangan jauh dari Allah, supaya kita memiliki daya, kita masih tetap berfungsi. Jangan kita hanya mau berkat saja, lalu kita melupa Allah sumber berkat. Bapak, saudara-saudara jemaat, dalam minggu ini dengan percaya pemberdayaan Tuhan sebagai kita orang, untuk kita orang-orang pilihannya, kita diberkati